again, you think by now I know better. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found, knees met the ground and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Golf Insight. Oke, selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Saya sendiri di sini sebagai moderator dan juga ada narasumber kita yang paling keren nih, mulai dari sebelah kanan. Oke, halo semuanya, aku Bintang. Aku Sivanya. Aku Laura. Oke, dan aku sendiri Aina. Tadi aku udah kenalan ya teman-teman. Oke, mungkin di sini kita bakal bahas-bahas lebih serius kali ya. Jadi kira-kira di sini narasumber udah pada tahu mau bahas apa? Tahu. Apa tuh? Tahu tapi apa tuh? Oke. Jadi teman-teman, kita di sini bakal bahas mengenai sosok yang menarik menurut saya, yakni Ibu Susi Pujastuti, teman-teman. Jadi di sini kita bakal bahas lebih banyak lagi ya mengenai etnografi digital, betul? Betul. Dan juga ada analisis sentimen dan juga SMA. Mungkin bisa dimulai dari apa? Oke, jadi kalau Ibu Susi sendiri yang aku tahu itu Ibu Susi adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Kabinet Joko Widodo, Kabinet Kerja. Dia terkenal dengan cara kepemimpinan dia yang garang walaupun dia perempuan. Terus dia juga punya sesuatu yang terkenal nih. Jadi dia suka menenggelamkan kapal asing gitu. Itu sempat booming ya? Booming banget ya. Itu Bener. sih kalau yang aku tahu tentang Ibu Susi. Betul banget Bintang. Jadi Bu Susi ini seorang pejabat, tapi dia juga sebagai figur publik yang sangat berpengaruh di media sosial. Dan banyak orang yang mengagumi keberaniannya dia ini, karena dia tuh bikin kita tertarik untuk membahas dia di podcast kita kali ini. Jadi kita tuh ingin lebih tahu dalam bagaimana Bu Susi ini bisa berinteraksi dan juga dengan pengikutnya, dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya. Aku setuju banget sama Laura. Nah, Bu Susi ini tuh orangnya tuh aktif banget di media sosialnya, terutama aku lihat di Twitternya, dia tuh aktif banget buat nyampain pandangan-pandangannya dia. Terus masyarakat yang menggunakan Twitter pun juga selalu bersemangat gitu untuk kayak nge-mentionin Ibu Puji gitu-gitu tuh, mereka semua bersemangat. Jadi kita tuh tertarik banget lah buat mencari tahu gimana sosok Ibu Puji ini. Oke, jadi teman-teman kita udah pada tahu ya dari perspektif dari 3 narasumber kita nih, mulai dari yang sosoknya yang tegas, terus tadi aktif di media sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita lanjut aja kali ya. Kita bakal bahas mengenai etnografi digital nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui Ibu Susi Pujastuti ini kan aktif banget ya di Twitter ya. Iya, betul. Iya kan? Terus kayak di Twitter ini tuh Ibu Susi tuh memanfaatkan untuk media komunikasi dengan publik gitu. Nah, kira-kira pandangan dari teman-teman narasumber nih gimana? Kalau dari aku sendiri ya, ngelihat gimana interaksi Ibu Susi di Twitter, kadang aku lihat sih dia nge-tweet yang penting, kadang cuma bercanda-bercanda aja gitu. Itu menurut aku bagus sih, karena dia memanfaatkan digital untuk interaksi dengan masyarakat, di mana masyarakat adalah stakeholder dari pemerintah sendiri gitu. Jadi Ibu Susi itu bisa menjangkau masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke dia dengan cara lewat media sosial gitu. Dan yang menariknya itu ya, Bu Susi juga menggunakan platform ini tuh untuk mengedukasi masyarakat tentang gimana pentingnya menjaga kelestarian laut. Dia juga sering membagikan informasi tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan juga mendorong nelayan untuk lebih sadar akan keberlanjutan. Ini tuh menunjukkan bahwa Bu Susi ini nggak hanya berperan sebagai pemimpin, tapi dia juga sebagai pendidik di sini. Oke, Betul banget. Dengan etnografi ini kita tuh bisa menganalisis bagaimana Bu Susi itu membangun citra positif di mata publik gitu. Nah, kita bisa lihat interaksi Ibu Susi itu dengan para pengikut-pengikutnya di Twitter terutama. Itu tuh dia tuh aktif banget buat merespon kritik, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet di Twitter. Itu tuh dia bisa menjadi membuka komunikasi gitulah dengan orang-orang di Twitter. Oke. Jadi aku udah denger ya dari perspektif teman-teman mengenai etnografi digital dari Ibu Susi itu sendiri. Mungkin kayak tadi yang udah dijelaskan oleh Abang tadi ya, mengenai statement yang tenggelamkan itu kan sempat booming banget, itu juga
menjadi apa ciri khas Ibu Susi gitu ya, bener nggak? Benar. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut beralih ke sentimen analisis nih teman-teman. Nah, kalau di sentimen analisis ini tuh kita kayak istilahnya teknik yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis perasaan masyarakat nih terhadap sosok ataupun aktor yang sedang kita apa ya istilahnya kita analisis gitu. Nah, kita kan di sini analisisnya Ibu Susi Pujiastuti nih. Kira-kira pasti kan banyak banget ya sentimen positif maupun negatif. Kalau dari pandangan narasumber nih gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih mungkin sentimen ini kayak interaksi gitu ya, interaksi Ibu Susi dengan followers atau followers dengan Ibu Susi gitu. Menurut aku sentimen analisis ini sendiri tuh kayak apa ya, akun-akun yang sering interaksi sama Bu Susi atau baru interaksi sama Bu Susi. Jadi Ibu Susi ini punya relasi akun dengan siapa aja sih kayak gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Tapi di sisi lain ya itu tetap ada juga kritik-kritik yang muncul terhadap Bu Susi gitu, karena beberapa orang tuh menganggap bahwa kebijakannya itu terlalu ekstrim gitu dan merugikan nelayan lokal, dan itu menunjukkan bahwa Bu Susi ini adalah seorang sosok yang kontroversial karena kita bisa melihat dari bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan melalui media sosialnya. Iya, dari hasil sentimen analisis yang dilakuin nih sama kita semua, kita tuh ngeliat kalau misalnya selain banyak yang mendukung kebijakan Ibu Susi ini, banyak pula yang ngasih kritik. Nah, contohnya itu kebijakan penenggelaman kapal ini tuh bagi masyarakat itu tuh ini tidak memberikan solusi jangka panjang, hanya gertakan sajalah kayak. Tapi tuh di realitanya tuh butuh kebijakan yang mampu menjaga supaya kondisi laut di Indonesia tuh benar-benar bebas dari penangkapan ikan ilegal. Oke, jadi tadi sentimen analisisnya banyak ya dari sisi positif dan juga sisi negatif. Apalagi tadi yang mengenai statement tenggelamkan tuh ternyata nggak semua orang tuh menganggap bahwa statement itu atau apa yang dilakukan oleh Bu Susi itu Berdampak baik. Iya, berdampak baik, benar banget ya. Ada juga yang menganggap itu nggak berdampak panjang. Iya. Terus ada juga yang apa ya istilahnya perspektif kalau itu tuh tindakan yang tegas dan sebagainya. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri nih mengenai statement tenggelamkan itu gimana sih? Kalau menurut aku sendiri sebetulnya kalau kayak gitu menggertak itu benar, karena kan apa ya itu pasti kapal asing ya. Kita perlu gertakan juga menunjukkan bahwa kita tuh punya aturan yang tegas gitu. Kalau enggak, kalau iya. Jadi menurut aku kalaupun itu dianggap merugikan, di sisi lain ada hal yang menguntungkan juga gitu. Jadi balik lagi, sesuatu itu nggak melulu tentang baik aja, pasti ada buruknya gitu sih. Kalau menurut narasumber ini? Aku setuju sih, tapi emang perlu banget ada kebijakan yang membuat yang bersifatnya tuh jangka panjang gitulah. Karena emang ini kan hanya sementara ya gertakan ini. Kita butuh sesuatu yang bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia itu tuh secara lebih panjang lagi. Iya benar sih. Kalau menurut Laura sama? Sama. Simpel aja sama. Oke, jadi kita udah dengar ya teman-teman, kita melihat Bu Susi ini tuh sosok yang memicu berbagai reaksi lah dari masyarakat seperti itu. Mungkin langsung aja kita lanjut ke analisis SNA ya. Boleh. Analisis SNA ini social network analysis, yang dimana metode ini digunakan untuk memahami hubungan dan juga interaksi antar individu dalam jaringan sosial nih. Kira-kira kayak gimana nih kalau terhadap Ibu Susi mengenai SNA ini? Menurut aku itu tegas dan bagus, bisa diteruskan, tapi mungkin bisa dimodifikasi sedikit gitu. Jadi lebih apa ya, dampak positifnya lebih banyak gitu. Dan juga banyak warga juga kan yang memberikan dukungan, jadi itu dilanjutkan juga nggak apa-apa gitu sih kalau menurut aku. Yang menariknya lagi, kita tuh juga bisa melihat kalau Bu Susi ini berinteraksi dengan berbagai akun, dan baik itu dari media sosial, organisasi maupun individunya Bu Susi sendiri. Misalnya dia ini sering berkolaborasi dengan akun-akun yang memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kelestarian laut. Hal ini nih menunjukkan bahwa Bu Susi ini nggak hanya berjuang sendiri, tapi dia juga membangun aliansi dengan berbagai pihak. Iya, posisi Bu Susi ini tuh sebagai pusat ya dari jejaringan yang menunjukkan kalau misalnya pengaruh Bu Susi ini tuh sangat-sangat signifikan lah buat diskusi publik.
Nah, terutama itu di bidang kelautan dan perikanan. Nah, dengan banyaknya interaksi yang dimiliki oleh Ibu Susi ini, itu kita bisa ngelihat bahwa dia itu berhasil menciptakan ruang diskusi publik yang lebih luas lagi tentang isu-isu laut yang ada di Indonesia. Aku mau nambahin dikit sih. Sebetulnya sekarang kan Ibu Susi sudah tidak menjabat ya, tapi yang aku lihat di Twitternya itu beliau masih aktif untuk ngangkat isu kelautan yang sebetulnya itu bukan tanggung jawab beliau lagi, tapi dia aktif banget untuk ngetek pemerintahan bahwa ini harus diurus kayak gitu. Karena menurut aku juga kayak Ibu Susi ini sebenarnya dia sangat cinta laut ya. Iya, cinta banget laut gitu. Anak Moana. Iya. Terus juga maksudnya sesuai dengan passion Ibu Susi itu sendiri lah ya. Jadi kita bisa simpulkan lah bahwa Ibu Susi ini tuh bukan hanya seorang mantan menteri ya, tetapi juga sebagai influencer yang sangat berpengaruh nih di media sosial. Nah, melalui etnografi yang udah kita bahas tadi, terus juga sentimen analisis dan juga SMA, itu juga memberikan gambaran kepada kita semua nih tentang jaringan dukungan yang dia miliki seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber keren kita, Abom, Laura dan juga Zevanya. Sampai jumpa lagi di podcast Golf Insight selanjutnya. Bye-bye.